Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya hormati Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ermida Sihombing, SPD, dari LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dengan NIM 25011011942. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025 di SMA Swasta Tunas Baru Jinseong Batam. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, semua kita berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat-sehat. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, coba dulu perhatikan samping kiri kananmu. Ada kira-kira sampah, nak? Gak ada? Oke, bersih ya. Oke. Baik, sebelumnya Ibu mintakan ketua kelas ke depan untuk memimpin doa kita. Teman-teman dan ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami akan memulai pembelajaran PP kami Tuhan. Semoga kami bisa mengikuti dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah Bu Ermida kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang limpah. Berikanlah juga Bu Ermida kesabaran dalam mengajari kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Ibu akan cek kehadiran kamu semua ya dulu ya, nak. Ya. Jadi nanti Ibu panggilkan namamu, silakan ya kata-kata coachmu untuk hari ini, gitu ya. Oke. Ibu panggilkan namanya Anggun. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang kemarin. Iya, luar biasa. Boston. Belajar bukan untuk hari ini, melainkan untuk bekal di kehidupan selamanya. Iya. Chelsea. Jangan menyerah sebelum mencoba semua cara. Iya. Christopher. Hadir, nak? Oke, Christopher. Tidak ada usaha yang sia-sia, setiap belajar adalah investasi masa depan. Iya. Baby. Orang sukses bukan ahli begitu saja, mereka dibentuk oleh kecerdasan dan ketekunan. Iya, tepuk tangan. Febrian. Kesuksesan berawal dari kebiasaan disiplin untuk terus belajar setiap hari. Iya, kesuksesan. Oke. Flora. Setiap tantangan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Iya, luar biasa ya coachnya untuk hari ini. Garnis. Iya, berarti harus ada semangat gotong royong. Arumi. Jangan takut pada kegagalan, takutlah pada saat kamu berhenti mencoba. Ih, luar biasa. Hawila. Adik Bu, jika semuanya sempurna, kamu tidak akan pernah belajar dan kamu tidak akan pernah. Iya, tepuk tangan semua dulu. Jericho hadir? Hadir, Bu. Iya. Hidup akan lebih baik jika kita saling membantu dan menguatkan. Oh iya. Kesia. Kebersamaan membuat beban terasa ringan dan kebahagiaan membuat jiwa bermakna. Ih, luar biasa ya. Kesia. Dalam kecil hari ini akan membawa perubahan yang besar di masa depan. Amin ya. Mariati. Gagal hari ini bukan akhir, tapi langkah menuju keberhasilan esok hari. Mesia. Sangat adalah orang harus selalu sabar dan Iya, luar biasa ya. Nadine. Ibu, perubahan dimulai dari keberanian untuk melangkah.
Nikita? Hadir Bu, hormatilah orang lain karena dari semula lahir penghargaan dan dikirim. Iya. Octavia, ada? Hadir ya. Iya. Desi? Hadir Bu, kesuksesan Sudati adalah karena tidak bisa berhasil tapi tidak bisa orang lain juga berhasil. Iya, luar biasa ya quotes-nya untuk hari ini ya. Rani? Iya. Ruth Yemina? Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Luar biasa. Rosinta hadir? Hadir Bu, Hadir. impian hanya akan dinyatakan jika disertai dengan usaha. Iya. Fiona? Cita-cita besar lahir dari pikiran yang percaya pada kemungkinan. Iya. Wellman? Bagus ya? Coba sekali lagi nak. Iya, belajar dari kesalahan. Yeskiel. Ilmu adalah cahaya dan belajar adalah cara menuju cahaya itu. Mantap. Ilmu adalah cahaya. Yolanda. Impian tanpa aksi hanyalah mimpi kosong. Iya. Luar biasa quotes yang untuk hari ini ya. Iya, kata-kata semangat untuk kita semuanya, gitu kan? Iya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya kan? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ya, Ibu undang dulu anak-anak Ibu semuanya, silakan berdiri. Oke, kita nyanyikan bersama ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Ya, sebelum memulai pembelajaran materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai Pancasila, mengenai makna-makna sila Pancasila, gitu ya kan? Iya. Masih ingat pembelajaran minggu lalu mengenai makna-makna sila Pancasila? Masih ya. Kita jangan pernah melupakan Pancasila. Bunyi dari sila Pancasila, gitu kan? Sila pertama sampai sila kelima, gitu. Dan setiap lambangnya, gitu kan? Lambang sila pertama apa?
Sila kedua, rantai. Sila ketiga, sila keempat, sila kelima, iya. Oke, masih ingat ya? Oke, mengenai makna sila Pancasila. Sila pertama yaitu adanya nilai ketuhanan, ya kan? Adanya nilai ketuhanan. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa? Ya, beribadah, menghormati agama orang lain. Yang sila kedua, siapa yang tahu? Kemanusiaan, ada nilai kemanusiaan. Contohnya? Iya, saling membantu, saling menolong, saling menghormati hak orang lain, sesama kita umat manusia, gitu kan? Yang ketiga, persatuan, adanya nilai persatuan. Contohnya apa, Nak? Iya, gotong royong, ya kan? Menghormati perbedaan yang ada, gitu kan? Di kita di Indonesia ini. Apalagi? Nilai apa lagi yang sila keempat? Kerakyatan. Apa contohnya? Iya, contoh di kelas 10.1 ini apa kira-kira? Pemilihan ketua kelas diadakan secara berarti contohnya ketua kita sekarang siapa? Nah, dia kemarin dipilih berarti sama kalian kan? Ya, secara musyawarah mufakat. Setuju nggak kalian si Christopher menjadi ketua di kelas ini? Iya, kalian buktinya setuju kalian? Oh ya, udah terbukti dia menjadi ketua kelas di kelas 10.1 sekarang, gitu kan? Gimana? Apakah si Christopher sudah melaksanakannya? Tugas dan tanggung jawabnya? Iya, berarti si Christopher sebagai ketua selama di kelas 10 ini sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berarti dia sudah mengamalkan sila keberapa? Keempat. Gitu kan? Oke, yang sila kelima. Siapa yang tahu? Satu orang. Apa contohnya? Ya, apa, Nak? Semua manusia memiliki hak sederajat. Semua manusia memiliki hak sederajat. Iya, contohnya? Di kelas ini aja, di lingkungan sekolah. Semua murid siswa-siswi bisa belajar bersama. Oh, semua kalian, anak didik yang ada di sekolah ini belajar bersama. Berarti memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Gitu dia ya. Oke. Berarti masih paham ya? Iya, masih ingat ya pembelajaran kita sebelumnya? Iya. Sebelum pembelajaran selanjutnya untuk hari ini, Ibu tayangkan dulu ada. Nah, kira-kira untuk materi kita hari ini apa? Lihat slide Ibu yang Ibu buat. Kira-kira pernah mendengarkan ini? Atau pernah melihat apa ini? Apa ini kira-kira? Oke, Christopher. Membahas kasus, gitu kan? Berarti ini adalah salah satu bentuk dari apa Pancasila? Dampak negatif. Iya, pelanggaran dari nilai Pancasila. Ada yang tahu kasus ini? Ceritanya? Ada yang tahu? Apa, Nak? Matias ya? Apanya? Elman ya? Elman, oke. Iya. Ini mengenai apa? Pernah melihat? Suaminya membunuh istrinya. Suami membunuh istri. Berarti ini udah merupakan sudah pelanggaran sila kedua. Ya kan? Kemanusiaan. Walaupun itu istrinya sendiri, ada haknya rupanya untuk merebut nyawanya. Tidak kan? Walaupun itu istrinya sendiri, tidak ada haknya untuk merebut nyawa istrinya sendiri, gitu kan? Nah, jadi, ini dia. Yang pada akhirnya dia ditangkap, dipenjara, mendapatkan sanksi, gitu kan?
hukuman. Ya, kira-kira dari gambar kita membahas apa sekarang? Kasus, ya, mengenai kasus, mengenai pelanggaran nilai-nilai Pancasila, ya, dengan bahas judulnya yaitu isu aktual dengan nilai Pancasila, ya, isu aktual dengan nilai Pancasila, ya. Jadi kita akan membahas mengenai isu aktual dengan nilai Pancasila. Oke, dari apa tadi? Dari apa tadi? Apa ada pertanyaan Ibu? Yang pertama, apa yang kalian rasakan saat melihat isu ini? Ya, apa nak? Saya merasa sedih Bu, karena saya membayangkan keluarga dan korban sangat menderita. Iya, keluarga dan korban sangat menderita, ya kan? Yang mana kejadian ini yang sudah merebut nyawa istrinya sendiri, ya, yang artinya yang jadi korban juga keluarga kan? Si keluarga ada anaknya kan? Nah, dia kehilangan seorang ibu. Sedih dia. Ya, pastinya gitu kan? Ya, kalau terjadi kira-kira sama kita gimana ya? Tapi jauh-jauh lah dari kita kan? Iya. Oke, ada lagi kira-kira apa yang kamu rasakan? Iya. Saya terkejut Bu, Terkejut? Kenapa kamu bisa terkejut? Emang kamu kenal sama orangnya, nak? karena nggak bisa menyangka kalau misalnya kasus ini bisa terjadi di depan kita. Oh iya, nggak nyangka juga memang. Udah suami istri gitu kan? Sudah satu keluarga, satu ikatan suci dalam agama, ya kan? Bisa dia apa namanya? Menghilangkan nyawa istrinya sendiri, ya kan? Loh, kok bisa ya? Mungkin tetangga pas kejadian pasti gitu kan, apalagi yang paling dekat kan? Kita hanya mendengarkan kabar. Ini kejadiannya kemarin di mana ya? Kalau nggak salah Ibu, itulah, ya kan? Daerah Banten sana contohnya. Pasti terkejut gitu kan? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Padahal sudah satu keluarga, satu dalam lingkup satu keluarga. Iya. Terkejut. Apalagi? Apa nak? Saya takut Bu, kalau lihat itu takutnya itu bisa terjadi di orang sekitar saya, orang terdekat di keluarga. Iya, merasa takut. Tapi kita doakan ya, jangan ya kan? Jangan lagi terulang yang seperti ini, ya kan? Jangan lagi ada yang terulang, apalagi terjadi jauh-jauh lah ya, jangan terjadi di lingkungan kita, jauh-jauh gitu ya kan? Ada lagi kira-kira? Ada? Apa yang kamu rasakan mengetahui ini? Sedih kali Bu, ya kan? Kasihan anaknya ya Bu, gitu. Oh, apa nak? Itu geram, karena kok bisa sih seorang suami membunuh istrinya? Karena kan permasalahan mereka kan bisa bisa baik-baik Bu, dan juga anak mereka kan masih kecil Bu, jadi geram. Iya, geram. Kayaknya ibu sebagai keluarga dari pihak mungkin perempuan ya kan, bisa jadi langsung aja ya kan. Kayak gimana geram sama tersangkanya, suami tersendiri gitu kan. Itu dia. Ada lagi? Kira-kira setelah kejadian ini? Itu dia ya. Ya, tapi jangan sampai terjadi ya kan. Jangan terulang lagi hal seperti ini. Itu kan? Oke. Yang kedua, bagaimana Pancasila bisa menjadi solusi? Bagaimana Pancasila bisa menjadi solusi? Gimana? Ya, apa? Karena Pancasila itu bisa memberi moral, sosial, sama Karena Pancasila bisa memberikan moral, gitu. Oh, berarti kamu sesuai sila pertama. Kita ambil dari sila pertama gitu kan? Dengan sebenarnya kalau dia menaati, paham makna dari sila, mengaktualisasikannya dalam kehidupannya pribadinya sendiri, mungkin tidak akan terjadi, ya kan? Si tersangka, si suami, ya kan? Kalau misalkan dia memahami, menjalankan nilai-nilai Pancasila, contohnya sila pertama ini, pasti dia tidak akan terjadi hal seperti ini kan? Tidak akan gimana?
tidak akan membunuh istrinya sendiri gitu kan, nggak bakalan dibunuh istrinya sendiri. Nah itu berarti ada sila pertama. Yang sila kedua, melindungi hak korban. Iya, melindungi hak korban. Sila ketiga, apa? Iya, menjaga keharmonisan, gitu kan. Walaupun dalam lingkungan keluarga, kita juga harus menjaga keharmonisan, menghargai satu sama lain. Karena suami istri pasti berbeda, gitu kan. Beda pendapat, gitu. Sila keempat, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah, tadi dari beda pendapat mungkin sebagai suami istri, atau ada masalah di keluarga tersebut, ya selesaikan dengan musyawarah. Yang kelima, apa nak? Iya, sudah, ya kan? Sudah terlaksana, ya kan? Karena sudah mendapatkan hukuman penjara. Ya, itu dia. Oke. Jadi yang menjadi materi kita yang kita bahas ini adalah isu-isu aktual dengan nilai Pancasila, ya. Isu aktual. Ya, Ibu tayangkan dulu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kamu nanti ya, peserta didik dapat menganalisis isu-isu aktual yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan merumuskan solusi. Gitu kan? Maksudnya di sini dengan materi ini ya kan kita paham, misalkan ada terjadi kasus. Kasus ini belum tentu semua pelanggaran, gitu kan? Ada kasus yang positifnya, yang baik gitu kan? Gitu. Belum tentu semua pelanggaran. Jadi dari kasus yang terjadi gitu kan, dari kasus yang terjadi ini, baik itu penerapannya, baik itu pelanggaran nilai Pancasila, kita paham gitu kan? Kita paham penerapan dan pelanggaran Pancasila yang mana. Kalau kita berpegang teguh terhadap nilai Pancasila, kita paham kan kalau kasus itu salah atau benar, gitu kan? Nah, mana yang menerapkan nilai Pancasila, mana yang tidak. Nah, jadi harapannya di sini materi ini kita pelajari, kita nanti tahu, gitu kan? Kalian dalam kehidupan kalian sehari-harinya bisa membedakan mana yang harus kita contoh, mana yang tidak harus kita contoh dalam kehidupanmu, dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, ya kan? Oke. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran. Oke, Ibu ada sebuah video, perhatikan. Itu tadi contoh yang apa? Yang tadi itu ada Oke, itu tadi contohnya mengenai apa? Contoh kasusnya. Itu kira-kira penerapan atau pelanggaran nilai Pancasila? Tahu kasusnya? Mengenai apa? Brimob melindas ojol. Siapa yang bisa menceritakan secara singkat kejadian ini? Yang mendengarkan kabar dari medsos kita gimana? Kabar, informasi yang baru terjadi? Singkatnya aja. Ada yang tahu? Kenapa terjadi? Ya, silakan yang berdiri, Nak. Ya, Gion. Jadi waktu itu ojolnya lagi dapat orderan buat mengantar makanan. Jadi setelah mendapat pesan dari customernya,
dia cuma mau melewati jalan itu, tapi secara tidak sengaja ternyata ada mobil yang tidak diketahuinya lewat begitu saja. Jadi ojolnya terlindas secara ketidaksadarannya. Ada yang tahu lagi kejadiannya? Menambahi? Apa? Iya. Jadi pas itu sedang ada demo besar di Jakarta. Jadi yang membuat jalanan itu macet parah. Terus si ojol itu dia bisa dapat orderan. Jadi ingin menyeberang, cuman di sana ada demo yang lagi goreng itu dia Itu ya. Benar? 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 Iya, tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Kalau ini iya, karena ada Oke. Kasus yang Ibu tayangkan yang kedua. Itu iya. Itu terjadi kerusuhan gitu kan? Iya, melarang umat apa? Iya, Kristen untuk beribadah gitu. Melarang. Padahal sebenarnya kita setiap umat yang ada di Indonesia ini berhak untuk beribadah. Iya, dimanapun itu, gitu kan? Nah, jadi dari kedua ini, kasus ini contoh dari mana? Pelanggaran, ya kan? Pelanggaran isu-isu aktual, ya kan? Kasus-kasus pelanggaran, ya. Jadi pembahasan kita isu-isu aktual dalam nilai Pancasila. Apakah isu aktual? Gitu kan? Iya. Isu aktual. Berbagai permasalahan, ya kan? Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita. Baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, atau negara yang terjadi. Berarti yang melanggar nilai dari Pancasila tadi, gitu kan? Contohnya katanya ada korupsi, hoaks, intoleransi, kerusakan lingkungan, hingga penyalahgunaan teknologi, dan banyak lagi, ya kan? Banyak kan? Kalian sudah bisa nggak membedakan kasus yang baik yang benar? Bisa. Iya, bisa lah ya. Nah, jadi kita membahasnya. Kenapa harus kita bahas ini, Bu? Itu kan nggak perlu kita tahu. Itu kan hal yang melanggar nilai Pancasila, Bu, gitu kan? Misalkan. Kenapa harus kita bahas? Berarti dalam arti kita tidak boleh melakukan hal yang serupa. Tidak boleh melakukan hal itu terjadi lagi, gitu kan? Tidak boleh. Kaitannya dengan nilai Pancasila apa, Bu? Gitu kan? Apa? Nah, jadi dengan kita paham, berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila, pastinya tidak akan terjadi kasus-kasus yang seperti contoh yang Ibu tayangkan tadi. Iya kan? Pasti kan? Paham bagaimana pelaksanaan nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, pasti nggak akan terjadi. Nah, tapi kenyataannya sekarang ini, gitu kan? Kenyataannya sekarang ini yang terjadi di negara kita ini masih banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya kan? Kasus-kasus yang apa? Yang pembulian adalah apalagi? Korupsi gitu. Nah, berbagai banyak kasus. Jadi kita pahamlah dari nilai Pancasila tadi, biar jangan
terjadi lagi hal seperti ini. Makanya tadi materi kita isu aktual dalam nilai Pancasila. Walaupun memang isu aktual itu permasalahan yang sudah terjadi, biar jangan terjadi lagi, pahami tadi ya, kembali lagi pahami nilai Pancasila. Harus dipahami. Karena kita ketahui bahwa Pancasila ini adalah sebagai pondasi untuk negara Indonesia. Nah, gimana? Nanti bisa dilaksanakan nak dalam bisa ya? Nah, dimanapun kamu berada, laksanakan. Mau baik itu masih di lingkungan kecil, di lingkungan keluargamu, laksanakan. Jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, itulah maksudnya ya, keterkaitannya dengan nilai Pancasila. Nah, dalam pemecahan masalah gitu. Jadi nilai Pancasila ini misalkan ada kasus gitu kan, atau ada terjadi permasalahan, kita terapkan tadi nilai Pancasila ini, itu bukan hanya bisa kita selesaikan masalah, kan ada berbagai jenis kan, mungkin masalah itu masalah pribadi, ada masalah bersama gitu kan. Jadi nggak mungkin masalah bersama ini diselesaikan kita sendiri gitu kan. Berarti harus ada apa? Kolaborasi kita, kerjasama kita dalam menyelesaikan masalah, biar jangan terjadi. Jadi penting juga gitu kan. Berarti bukan ibu saja yang paham akan makna Pancasila tadi. Kalian juga semua, kita semua harus paham. Nah, bukan cukup ibu yang memahami. Kalau hanya ibu yang memahami tadi nilai Pancasila, pasti masih terjadi di luar sana, gitu kan? Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, jadi sekarang ibu menyampaikan, ya kan? Kalian, kita semua, semualah sebenarnya kan yang ada di Indonesia ini, pahamlah akan nilai-nilai Pancasila tadi. Berarti harus ada juga apa namanya, itulah tadi kolaborasi, kerjasama juga kan, memahami. Berarti perlu juga ibu memberitahukan kepada si Rani, mengingatkan kembali juga, mengingatkan kembali. Nah, kira-kira nanti ingat ya sila pertama Askau ya. Nah, ada nggak kira-kira kemarin kita sudah mempelajari makna sila Pancasila? Ada nggak yang menegur temannya? Misalkan dia salah, kamu sudah melanggar sila ini ya? Ada nggak? Ada? Siapa yang pernah bilangkan itu sama temannya? Hah? Boson? Anggun, yang apa? Yang mengingatkan dia lagi? Pernah? Oh, apa Boston? Apa Boston kira-kira? Contohnya? Yang pernah kamu mengingatkan temanmu, salah lo, itu sudah melanggar sila ini lo, gitu. Mencuri pena. Iya, melakukan pencurian. Berarti itu melanggar sila kedua, itu kan bukan hakmu, bukan hak siapa? Contohnya, siapa yang mencuri inilah bukan haknya, udah dicurinya hak orang lain, kepunyaannya pena ini, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Boston sudah mengingatkan temannya. Jadi ada nilai yang tersampaikan materi kita yang sebelumnya, gitu ya. Iya, jadi kesimpulan dari materi kita, ya, yang pertama, Pancasila bukan hanya ideologi tetapi pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Iya, seperti kita ketahui, pengaruh-pengaruh globalisasi yang semakin canggih gitu kan, digital semakin canggih. Nah, tetaplah kalian berpegang teguh terhadap nilai Mau? Siap melaksanakan? Siap. Oke, harus ya anak-anak yang baik, anak sebagai kita warga negara Indonesia, ya harus melaksanakannya sebagai pedoman Pancasila ya. Oke, yang kedua, harus berpikir kritis. Nah, tahu kritis? Iya, harus paham itu salah atau enggak. Itu penerapan atau pelanggar. Apakah saya sudah menerapkan nilai Pancasila tadi atau apakah saya sudah melanggar? Kalau misalkan melanggar, bertobatlah, berubahlah. Kembali lagi menerapkan nilai Pancasila. Oke, yang ketiga, solusi harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Iya. Solusi
dalam pemecahan masalah harus kalian selesaikan dengan nilai Pancasila, apapun itu yang terjadi. Karena tadi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, itulah menjadi kesimpulan kita hari ini, gitu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira dari materi kita? Tidak ada? Oke, biar lebih semangat, Ibu akan membagikan penugasan kelompok kalian. Biar lebih semangat, kita boleh berdiri, kita ice breaking dulu ya. Ya, seperti biasa, ice breaking kita yang biasa ya. Oke, buka tutup. Oke, semuanya dengan gerakan 1, 2, 3, ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum isi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, silakan duduk. Ya, Ibu akan membagikan penugasan untuk kelompok kalian. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2? Oh, kelompok 2 sana ya. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Kelompok 5. Ya. Coba perhatikan tugas kelompoknya masing-masing. Ya, kerjakan. Ya. Gimana? Iya, tapi kalian tuliskan di sini jawabannya, ya. Atau bisa jawaban kalian, kayak mana lah jawabannya lebih singkat untuk dipresentasikan ke depan nanti. Ya, singkat-singkat aja ya. Singkatkan aja jawaban biar cepat. Oke. Hah? Apa? Ya. Atau ada yang tidak paham? Kira-kira tugas kelompoknya? Ya, itu ada setiap kelompok ada kasus masing-masing ya. Beda kasusnya. Jawabannya dituliskan di sini ya, Nak. Singkat aja boleh ya. Pokoknya maknanya dapat. Kerjakan aja lah, singkatkan aja. Ya, singkat jawabannya. Bagaimana jawaban kelompok kalian? Singkat. Ya. Tuliskanlah jawaban kalian di situ. Beda. Ya, cepat-cepat ya, Nak, jawab langsung ya. Ya, nanti untuk presentasinya mewakili 2 orang ke depan ya. Ya.
Jawablah sesuai apa yang apa kalian. Mana? Cek dulu ya. Pas. Kalian pas. Pas kasusnya? Pas. Pas kasusnya? Kalian pas kasusnya? Pas kasusnya? Pas kasusnya? Bisa? Enggak. Iya, nanti ada tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya untuk kelompok kalian, ya nanti kalian tuliskan di situ. Baru kesimpulan kalian lah. Kenapa, Nak? Kenapa ada kesalahpahaman pendapat? Iya. Sesuai dengan sila keempat tadi, hargai dulu pendapat temanmu, ya kan? Iya. Iya, hargai dulu jawaban pendapat temanmu. Oke, selesai? Oke.
Ya. Kami kasih kesimpulan juga ya, Pak. Iya, harus disimpulkan. Iya, apa pembelajaran yang kalian dapatkan dari kasus tersebut, gitu ya. Nanti kalau pertanyaan itu sambungan dari apanya? Kayaknya dari belakangnya itu. Sehingga kita dapat kesimpulan misalkan sudah dan istilahnya tidak dan jalan dapat mengamalkan Masih ingat yel-yel kelompok masing-masing? Masih ingat? Dua. Masih ingat? Nggak ingat ya? Nggak bisa semua. Nggak ingat ya? Yang kemarin aja. Kan berkaitan dia kan. Lupa. Nggak ingat lagi pembelajaran apa? Yang kemarin? Yelelnya. Nggak apa-apa apa yang masih kalian ingat, nggak ada? Iya, baru nanti pada saat apanya kembali ke apa? Ke bangku. Nanti pada saat di depan kasusnya dijelaskan singkat aja ya. Nah, ini karena ini menurut kami ini gitu ya. Ya, nanti pada saat presentasi kasusnya disingkat aja ya. Kenapa batuk?
Oke, selesai. Oke, Ibu kasih waktunya 2 menit lagi. Iya, tadi Bu arahkan perwakilannya. Jadi nanti kalau ke depan semuanya aja ya. Oke? Ya, semua ke depannya. Dimulai dari kelompok 1.
Kalian yel-yelnya menyangkut pembukaan atau penutup? Pembuka. Karena ada beda kan? Mana tahu penutup, pembuka ya? Seperti yang kemarin aja nak, kelompok yang pernah kita materi yang sebelumnya kan, kelompoknya yel-yelnya. Pembahasan yang materi yang kemarin, makna nilai-nilai Pancasila. Udah, siap? Siap? Oke, kita belum. Oke, waktunya selesai. Iya. Siap ya, setiap kelompok ya. Oke, Ibu panggilkan kelompok yang pertama. Silakan ke depan. Iya. Bacakan kasus yang kalian apakan ya, singkatnya boleh. Nah, karena soalnya sama semua, gitu kan? Tapi kasusnya, iya berbeda. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Nikita, saya Mariati, saya Desi, saya Isya. Saya Bosan. Yang pertama itu ada kami mengidentifikasi kasus kami. Yang pertama itu ada permasalahan utama. Yang kami identifikasi dari permasalahan utama dari kasus kami itu ada penolakan pembangunan rumah ibadah oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas sehingga terjadi diskriminasi dan pelanggaran hak beragama. Nah, pertanyaan yang pertama itu ada apa permasalahan utama dari kasus tersebut? Menurut kelompok kami, permasalahannya itu seperti yang saya sudah bilang tadi, penolakan pembangunan rumah ibadah oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, sehingga adanya diskriminasi dan pelanggaran hak beragama. Nah, pertanyaan yang kedua itu, siapa saja pihak yang terlibat? Pihak yang terlibat itu ada kelompok warga mayoritas desa, yang kedua itu ada kelompok minoritas, yang ketiga ada aparat desa, yang keempat tokoh agama setempat. Oke, pertanyaan yang kedua itu, nilai atau sila Pancasila manakah yang dilanggar dalam kasus ini? Oke, jawaban dari kelompok kami dari sila yang pertama. Sila pertama yang dilanggar itu adalah hak kelompok minoritas untuk beribadah dibatasi. Dari sila kedua, karena intimidasi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tidak mencerminkan sikap adil. Dari sila ketiga ada karena perpecahan antar warga justru memecah belah keharmonisan masyarakat desa.
alasan dari kelompok kami, penolakan pembangunan rumah ibadah menyalahi prinsip kebebasan beragama, memperlakukan kelompok minoritas tidak adil, dan menimbulkan perpecahan sosial. Yang ketiga akan dibacakan oleh Mariana. Yang ketiga itu dampak kasus. Pertanyaannya, apa akibat dari pelanggaran nilai Pancasila tersebut bagi masyarakat, bangsa dan negara? Hasil dari diskusi kami adalah, bagi masyarakat, hubungan antar warga menjadi renggang, muncul rasa curiga, anak-anak ikut terpengaruh, dan kehilangan kebersamaan. Yang kedua bagi bangsa, yaitu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencoreng nilai toleransi yang menjadi ciri khas Indonesia. Yang ketiga, bagi negara, yaitu menunjukkan lemahnya penegakan hukuman dan bisa menimbulkan citra buruk bahwa negara tidak mampu melindungi hak warganya. Yang keempat, yaitu solusi atau rekomendasi. Pertanyaannya, apa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Hasil dari diskusi kami yaitu dengan mengedepankan dialog musyawarah antara kelompok mayoritas dan minoritas dengan pendampingan tokoh agama dan serta pemerintah. Yang kedua, aparat desa harus bersikap netral dan menjunjung tinggi aturan hukum, bukan memihak mayoritas. Yang ketiga, menguatkan pendidikan toleransi dan nilai-nilai Pancasila sejak dini, agar generasi muda tidak mudah terpengaruh. Yang keempat, pemerintah kabupaten perlu memastikan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas agar hak beragama dijalankan sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan. Yang kelima ada refleksi. Pertanyaannya, apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari kasus ini untuk kehidupan sehari-hari? Pelajaran dari hasil diskusi kami yang dapat kalian ambil adalah setiap warga negara harus menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan bersama orang lain. Yang kedua, perbedaan keyakinan bukan alasan untuk membeda-bedakan atau mendiskriminasi sesama. Yang ketiga, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang harus diamalkan dalam keseharian. Yang ketiga, toleransi, musyawarah, dan saling menghargai merupakan kunci terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Yang terakhir, kami akan membacakan diskusi kami, hasil kesimpulan kami, yaitu bahwa sesuai sila pertama, semua masyarakat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan adil, sesuai kepercayaan umat bersama masing-masing. Oke, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan ada? Adakah yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Berapa orang? Satu orang dikasih ya? Oke, satu orang. Ada yang bertanya mengenai kasus mereka? Dengarkan kasusnya, yaitu ya, mengenai mayoritas dan minoritas, mengenai pembangunan rumah ibadah. Ada? Ya, Flora. Perkenalkan, nama saya Flora dari kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu apa upaya yang bisa dilakukan oleh warga setempat untuk meminimalisir kejadian tersebut terulang? Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Flora. Jawaban kami sesuai dengan sila pertama, seharusnya itu kita akan mengamalkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, itu tidak saling menghargai antar umat beragama, sehingga tidak menimbulkan perpecahan antara umat beragama dan tidak menimbulkan pertengkaran juga. Terima kasih saudara-saudari Flora. Terima jawabannya? Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Kelompok 1. Satu dalam perbedaan, bergerak menjunjung toleransi. 1, 2, 3, ya. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya karena taat pada Tuhan. Sayonara, sayonara, sampai jumpa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, silakan kelompok yang kedua. Singkatkan aja, ceritakan kembali secara singkat kasus yang kalian dapat ya. Biar sama-sama tahu kita. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok Besarkan suaranya ya nak ya, biar kedengarannya sama temanmu yang di belakang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, ada permasalahan utama kelompok siswa sering melanggar aturan dengan tidak mengikuti upacara bendera, bahkan mengejek teman yang taat aturan sehingga menimbulkan perpecahan. Pihak yang terlibat, siswa yang melanggar, siswa yang taat aturan, guru, kepala sekolah, serta orang tua siswa. Hasil diskusi kami, permasalahan utamanya sekelompok siswa sering melanggar aturan dengan tidak mengikuti upacara bendera, bahkan mengejek teman yang taat aturan. Pihak yang terlibat, siswa yang melanggar, siswa yang taat aturan, guru, kapten, ortu siswa. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Nomor 2. Besarkan suaranya ya nak, biar kedengaran sama teman yang di belakangnya. Oke. Nomor 2, soalnya nomor 2, analisis konsep sila. Yang pertama, sila yang dilanggar itu sila ketiga, adanya kurang persatuan cinta tanah air karena tidak mengikuti upacara bendera. Yang kedua, ada sila kedua, tidak mencerminkan sikap menghargai karena siswa melanggar dan mengikuti. Yang ketiga, dampak kasus. Dampak kasusnya itu ada 2. Pertama, bagi masyarakat sekolah, yaitu terjadi perpecahan antara siswa. Dan yang kedua, bagi bangsa dan negara, yaitu menurunnya semangat nasionalisme dan cinta tanah air pada generasi muda. Yang keempat adalah solusinya. Jadi solusinya itu ada 4. Yang pertama, guru dan sekolah memberikan pemahaman tentang makna upacara bendera. Yang kedua, memberikan sanksi yang tegas saat mendidik. Yang ketiga, orang tua berperan dalam menanamkan disiplin, tanggung jawab dan cinta tanah air. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan kebangsaan yang kreatif agar siswa lebih tertarik dan memahami pentingnya nilai persatuan. Yang kelima yaitu refleksi. Yang pertama, kita harus menghargai simbol negara sebagai wujud cinta tanah air. Yang kedua, tidak menghargai antar teman untuk menjaga persatuan. Yang terakhir, generasi muda harus memiliki jiwa nasionalisme. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita harus melakukan upacara bendera dengan sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas, tapi dengan kemauan hati dan tidak menganggap upacara bendera sebagai kuno dan tidak gaul. Kami akan memberi kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, berarti paham? Paham? Kalian punya apanya? Yel kelompok? Punya? Oke.
Kelompok 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelompok 2, 3M, kemanusiaan, menolong, dan menghargai. Mainkan bang, 1, 2, 3, ya. Nomor 2 pasti jaya, cerminan sila kedua, ada bangsa negara, adil juga beradab. Nomor 2 pasti bisa dalam kemanusiaan. Sila kedua itulah kelompok kami. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok 3. Siapa yang membacakan hasil diskusinya, Nak? Oke. Agak dibesarkan suaranya ya, biar kedengaran sama teman kita yang di belakang ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Jadi kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yaitu dari kelompok 3 tentang kasusnya adalah saya akan membacakan secara singkat kasusnya yaitu di sebuah sekolah menengah pertama terdapat aturan yang mewajibkan seluruh siswa menjaga kebersihan lingkungan kelas. Namun masih ada beberapa siswa yang melanggar aturan tersebut. Mereka membuang sampah sembarangan di kelas dan halaman sekolah. Ada pula siswa yang tidak mau mengikuti jadwal piket kelas yang sudah ditentukan. Akibatnya terjadi ketidakadilan dalam membagi kewajiban dan menimbulkan rasa kesal di antara teman-teman lain. Guru wali kelas juga sudah sering memberikan teguran, bahkan pernah mengadakan diskusi untuk mencari solusi bersama. Namun mereka tetap tidak peduli. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami diskusikan dari kelompok 3. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah apa permasalahan utama dalam kasus tersebut? Permasalahan utamanya adalah siswa yang tidak disiplin menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membuang sampah sembarangan, serta tidak menjalankan jadwal piket kelas sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat? Di sini pihak yang terlibat ada siswa yang melanggar aturan, yaitu pembuangan sampah sembarangan. Lalu ada siswa yang taat aturan, merasa dirugikan karena harus menanggung beban yang sudah mereka yang dilontarkan oleh siswa yang melanggar aturan. Lalu ada guru wali kelas itu sebagai pembina dan sekolah secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua tentang analisis Pancasila. Nilai atau sila Pancasila manakah yang dilanggar dalam kasus ini? Jelaskan alasannya. Di sini ada 3 sila yang dilanggar, yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil beradab. Mengapa? Karena dilanggar karena ada siswa yang tidak peduli dengan kenyamanan orang lain dan membiarkan temannya terbebani piket. Lalu ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dilanggar karena tidak ada semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menjaga kebersihan kelas. Lalu ada sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanggar karena ada ketidakadilan dalam pembagian kewajiban piket dan tanggung jawab. Lalu ada pertanyaan yang ketiga yaitu dampak kasus. Apa akibat dari pelanggaran nilai Pancasila tersebut bagi masyarakat, bangsa, dan negara? Bagi masyarakat tentunya lingkungan belajar menjadi kotor, tidak nyaman, dan menimbulkan konflik antar siswa. Lalu ada bagi bangsa yaitu jika kebiasaan buruk ini terus terbawa, akan lahir generasi yang tidak bertanggung jawab, sulit bekerja sama, dan tidak disiplin. Bagi negara, menghambat terciptanya masyarakat yang tertib, disiplin, serta mengurangi kualitas sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Feby. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu, apa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Solusi yang kami dapat ada 5. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya kebersihan melalui pembiasaan, sosialisasi, dan contoh nyata dari guru maupun teman sebaya. Yang kedua, memberikan sanksi mendidik bagi siswa yang melanggar aturan, misalnya kerja bakti tambahan. Yang ketiga, mengadakan sistem pengawasan dan penghargaan atau reward atau punishment untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang keempat, ada menumbuhkan semangat gotong royong
dengan melibatkan semua siswa dalam kegiatan kebersihan kelas maupun sekolah. Yang kelima, ada meningkatkan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua untuk menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Pertanyaan yang kelima, yaitu refleksi, apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari kasus ini untuk kehidupan sehari-hari? Yang kami ambil dari kasus ini, yang pertama ada, kami belajar bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya sebagian siswa. Yang kedua, kami juga belajar pentingnya sikap disiplin, gotong royong, dan adil dalam menjalankan kewajiban. Yang ketiga, perilaku kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket dengan jujur mencerminkan nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang kami ambil pada kasus kami kali ini yaitu, sebagai pelajar, kita harus menanamkan perilaku dalam menjalankan kewajiban. Sebagai warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam lingkungan tempat kita belajar agar proses belajar berjalan dengan lancar dan sejahtera, sehingga kita dapat mengamalkan sila ketiga ya dalam Pancasila, yaitu gotong royong dalam menjaga lingkungan tempat kita belajar. Sekian dari presentasi kelompok 3. Ada saya ingin bertanya tentang kasus kami. Ya, silakan Dirina. Perkenalkan, nama saya Rutini Nursalan. Saya bertanya, bagaimana cara mengatasi jika ada siswa yang tidak ingin bergotong royong walaupun sudah dinasihati berkali-kali? Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Ruth dari kelompok. Pertanyaan tadi apa? Bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak mau bergotong royong walaupun sudah dinasihati? Bagaimana caranya kan mungkin bagi kelompok kami dengan memberikan sanksi seperti menambah jauh piket menjadi lebih banyak dari biasanya dan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Gimana? Terima jawabannya? Oke. Sebelum menutup presentasi kami akan menampilkan sebuah yel-yel dari kelompok kami. Ya ampun, orang nunjukinnya kelompok 3. Bersatulah. Sila ketiga. Mana sih suaranya? Kalau kau cinta bangsa tepuk tangan. Kalau kau cinta bangsa tepuk tangan. Kalau kau cinta bangsa, Mari kita lakukan nilai-nilai dari sila ketiga. Sila ketiga. Satu nusa, satu bangsa. Ya. Oke, kelompok 4. Shalom semuanya. Shalom. Jadi kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami. Jadi saya akan membacakan cerita kasusnya secara singkat. Di sebuah desa, warga sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Namun Budi, salah satu pemuda desa, memilih untuk tidak ikut serta. Ia justru asik bermain game di rumahnya dan menolak ajakan teman-temannya. Budi tidak pernah hadir
dalam memberikan pendapatnya. Ia merasa semua keputusan bukan urusannya, tapi ketika terjadi masalah sampah menumpuk di depan rumahnya, ia justru marah dan menyalahkan aparat desa. Sikapnya membuat warga kesal dan menyalahkan dia. Kemudian saat mengadakan perayaan HUT RI dengan berbagai lomba dan kegiatan, warga sudah sepakat untuk mengumpulkan iuran. Namun Budi tidak mau membayar iuran dengan alasan merasa tidak dan mendapat manfaat langsung. Akan tetapi, ia justru ikut menikmati acara tersebut tanpa rasa bersalah. Jadi pertanyaannya, apa permasalahan utama dalam kasus tersebut? Permasalahan utama dalam kasus tersebut yaitu Budi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga desa, yaitu ikut kerja bakti, hadir rapat, dan membayar iuran. Ia hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Pertanyaan kedua, pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yang pertama itu ada Budi, pemuda desa yang mengabaikan kewajibannya. Kemudian ada warga desa yang melaksanakan gotong royong dan iuran. Yang ketiga itu ada kepala desa yang menegur Budi atas perilakunya. Jawab soal berikutnya akan dijawab oleh Flora. Oke, jadi soal yang kedua yaitu apa nilai atau sila Pancasila yang dilanggar dalam kasus tersebut dan jelaskan alasannya. Nilai atau sila yang dilanggar yaitu adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimana Budi tidak ikut menjaga kebersamaan dan gotong royong sehingga merusak persatuan warga. Dan yang kedua adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana Budi melanggar karena ia tidak mau membayar iuran dan tidak ikut berkewajiban, tetapi tetap menikmati hasil kerja bersama. Alasannya yaitu karena Budi mengabaikan kewajiban bermasyarakat, tidak adil kepada warga lain, dan yang sudah mengorbankan tenaga, waktu, dan uang serta mengurangi rasa kebersamaan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa akibat dari pelanggaran nilai Pancasila tersebut bagi masyarakat, bangsa, dan negara? Dampak kasus bagi masyarakat yaitu menimbulkan rasa kesal, ketidakadilan, dan bisa merusak keharmonisan sosial. Dampak kasus bagi bangsa, jika sikap seperti Budi ditiru banyak orang, akan melemahkan semangat gotong royong yang merupakan identitas bangsa. Dampak kasus bagi negara, menghambat pembangunan karena masyarakat tidak bersatu dan tidak peduli terhadap kewajiban bersama. Ada juga hasil diskusi refleksi kami, yaitu dari kasus ini kita belajar bahwa menurut hak harus seimbang dengan melaksanakan kewajiban dan hidup bermasyarakat membutuhkan kerjasama dan toleransi dan rasa adil. Lalu ada solusi atau rekomendasi. Soalnya itu adalah apa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut sesuai dengan nilai Pancasila. Di kami dapat adalah memberikan penyuluhan tentang hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu yang kedua, menanam kembali nilai gotong royong dan kebersamaan melalui kegiatan sosial. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan bahwa kita harus menuntut hak seimbang dengan melaksanakan kewajiban, hidup di masyarakat harus dilandasi rasa toleransi. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada? Paham? Ada yel-yelnya? Oke, silakan. Sila keempat, Bermusyawarah, bermufakat, siapa kita? kamilah sila keempat. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut, kelompok 5. Shalom semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jadi pembahasan dalam isu kami yaitu salah satu contoh pelanggaran sila kelima. Nah, jadi isu ini akan dibacakan oleh Kesha secara singkat. Jadi di sebuah desa itu pemerintah membangun jembatan baru yang dibiayai dari dana desa
Dan dari pembangunan itu terjadi yang namanya praktik korupsi, sehingga melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga merasa kecewa, hak mereka tidak terpenuhi, sehingga kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang bahaya korupsi yang merugikan masyarakat luas dan bertentangan dengan semangat gotong royong. Jadi pertanyaan diskusi kami di indikator pertama, identifikasi kasus. Poin pertama, apa permasalahan utama dalam kasus tersebut? Penyalahgunaan anggaran dalam pembangunan jembatan oleh aparat desa. Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat? Itu dari aparat desa, warga, pemerintah, dan aparat hukum. Dan indikator yang kedua ialah analisis Pancasila. Nah, ini ditanya nilai atau sila Pancasila manakah yang dianggap dalam kasus ini dan jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami ini adalah sila kelima karena dana yang diberikan oleh pemerintah itu seharusnya digunakan untuk kepentingan warga. Namun disalahgunakan seorang aparat desa untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan fasilitas umum tidak terpenuhi. Yang ketiga indikatornya ialah data kasus. Dan pertanyaannya adalah, apa akibat dari pelanggaran nilai Pancasila tersebut bagi masyarakat, bangsa, dan negara? Bagi masyarakat itu yaitu kehilangan fasilitas dan aktivitas warga terganggu. Bagi bangsa, kehilangan kepercayaan publik pada aparatur negara, dan korupsi menghambat pembangunan dan efektivitas program pemerintah. Lalu yang keempat ialah solusi atau rekomendasi. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut ialah bendahara desa harusnya membuat laporan keuangan yang terbuka dan melakukan pengawasan yang lebih ketat. Dan yang kelima ialah refleksi. Dapat kami simpulkan pelajarannya yaitu korupsi dapat merugikan banyak orang. Demikianlah presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Oke, paham ya? Iya. Silakan ya. Sila kelima, bunyinya apa sih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, luar biasa ya presentasi dari setiap kelompok. Nah, semua luar biasa, kelompok 1 sampai kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Ya, berarti lebih ditingkatkan lagi ya kan? Berarti kalian dalam arti sudah paham materi hari ini gitu kan? Intinya, kesimpulan dari materi kita, kalian harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, ya kan? Harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Walau ada isu-isu atau kasus-kasus yang melanggar, ya itu sebagai kayak peringatan sama kita, jangan mengulang hal seperti itu lagi, ya. Oke. Ya, itu mungkin dari hasil LKPD kalian, hasil presentasi kelompok kalian. Ibu mintakan hasilnya, Ibu kumpulkan. Cina. Tolong. Oke. Hasilnya aja, hasil kelompok kalian tadi ada? Oke. Biar Ibu nilai kembali, Ibu masukkan ke daftar nilai gitu ya, nilai kelompoknya. Oke, demikian pembelajaran kita. Ibu akan bagikan note apa ya? Stick note gitu ya. Tolong ke kelompok sana. Iya. Coba kamu tuliskan apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran hari ini. Kalau sudah selesai, langsung kamu ke depan satu-satu ya, cepat-cepat ya. Tempelkan di papan tulis.
Oke, udah ditulis? Oh, berhubung waktu kita udah selesai mau masuk les mapel lain gitu ya kan? Oke, Ibu tanya dulu. Gimana kira-kira pembelajaran hari ini? Seru? Oke. Paham materinya? Paham. Iya. Paham ya? Oke. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Oke. Ibu tutup pembelajarannya. Ibu minta dulu menutup doa si Anggun. Tutup doa pembelajaran kita. Teman-teman, untuk pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, kami sudah menyelesaikan pembelajaran PP kami. Semoga apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh Ibu Hermida dapat kami pahami dan nilai-nilai Pancasila dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Hermida yang telah memberikan kami pelajaran agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya doa kami, haleluya, amin. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ibu harapkan tetap giat dalam belajar untuk selanjutnya. Oke, selamat siang. Siang, Bu.